Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semua Baik, waduh. khair. Senin Alhamdulillah. nampaknya korban banjir juga ini. Apa begitu Bang Ihsanuddin Nursi ya? Perjalanan. Selasa itu, Oh, Selasa betul. Selasa itu. Senin malam hujan ya. Oh iya, Selasa saya terperangkap Halo? banjir. Jadi kembali dari kantor Heeh. ke kantor, Iya. lalu salah milih jalan. Oh. Salah milih jalan. Wah, yaudah kena deh. Kena sampai persis 5 cm di atas dengkul. Jadi sekitar 60 cm gitu. Masya Allah. Lagi naik sepeda kan. Jadi ya udahlah, nggak bisa lagi. Dan kalau sudah menembus, kebayang kan di jalan banjir kita tembus dengan jalan kaki sambil mendorong sepeda. Beratnya kayak apa coba? Luar biasa. Begitulah kurang lebih. Masya Allah. Iya. Tapi nggak rame. Dulu ada partai sekitar ibu kota. Kalau udah banjir itu rame kali. Sekarang nggak begitulah. Lain kisah sekarang. Karena pemilu masih jauh ya. Bang Ihsanuddin Nursi ini banyak kisah pagi ini. Kemarin juga kita ingin bincang sebenarnya di hari Selasa ya. Yang masalah putusan MK, juga urusan 32% jurus mabok dari Donald Trump yang nggak ada teorinya, kata Menteri Keuangan kita. Ini menyebabkan kita harus lebih mandiri. Tapi kan dunia sudah dipilah-pilah untuk tidak saling mandiri dulu ya. Minta tambahan anggaran juga menjadi fenomena dari berbagai lembaga negara ini di tengah hutang yang semakin membengkak. Katanya lagi penghematan. Kita juga pusing ini ya. Lantas juga Bang, dulu mak itu kalau mau bilang itu nasihat, kalau kau mau jadi orang merdeka, jalan-jalan ke pengadilan. Kalau kau mau lihat kesehatan, pergilah silaturahmi ke UGD. Tapi kemarin banyak yang ke pengadilan, lihat Tom Lembong dengan jaksa yang menggeser gawang, katanya menjadi sebuah kisah pengadilan dalam sebuah sandiwara dunia. Apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi sampaikan? Tentu saja jangan lupa dengan peristiwa di jalur Gaza yang sudah terus menjadi perhatian kita, Bang. Silakan Bang, atau ada tema lain yang akan diangkat. Tafadhol. 40 menit. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita mulai dengan yang 32% ya, karena tadinya saya menyiapkan bahan ini untuk sebuah stasiun TV swasta. Oh ya. Tapi tentu ada hubungan dengan BRICS juga, bank baru itu ya. Nanti ke sana mungkin ya. Betul. IMF dan lain-lain. Betul. Ya, silakan Bang. Betul. Ini ada 20 halaman materinya. Ya, jadi pertama saya bilang begini pada materi yang saya susun itu, bahwa sesungguhnya perang tarif ini atau tarif biaya masuk untuk ekspor ini sebenarnya menggambarkan terselubungnya, seperti kita selalu bilang di Rasil, dia adalah perang nilai tukar gitu. Dia perang nilai tukar, tapi sekaligus mengikut sertakan juga perang teknologi di payment system, di sistem pembayaran. Nah, kalau sudah masuk ke dalam konstruksi tarif adalah permutaannya adalah tarif, di belakangnya adalah sesungguhnya perang nilai tukar, dan ikut serta perang teknologi, maka seperti yang saya juga sajikan di Rasil, bahwa ini perang ekonomi gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada teorinya, itu karena kita cara pandangnya single disiplin namanya, bukan multidisiplin, dan tidak melihat bahwa tarif itu dalam konstruksi geopolitik ekonomi, dia adalah bagian dari penegakan yang saya sebut pada Sri Mulyani sebagai
deglobalisasi atau nasionalisme atau inward looking gitu. Nah itu saya menyatakan itu pada Sri Mulyani dulu gitu, pada saat diskusi di para perwira tinggi kepolisian gitu. Jadi berapa tahun lalu ya. Nah di balik nasionalisme atau inward looking itu gitu ya, atau deglobalisasi itu, sebenarnya Trump mengakui bahwa Amerika yang sedang mengidap Halo? Itu berisik apa itu? Oh, ini itu berisik apa itu? Oke. Oke. Sebenarnya di balik nasionalisme atau inward looking atau deglobalisasi itu, sebenarnya Amerika atau Gedung Putih mengakui, terutama Walter Navarro mengakui bahwa Amerika memang mengidap kanker stadium 4 pada ketimpangan ekonomi, ketimpangan rasial. Nah, upaya mengatasi kanker stadium 4 pada ekonomi itu hendak dilakukan oleh Trump dengan cara kembali membangun industri manufaktur. Karena industri manufaktur ini sudah ditinggalkan oleh Amerika sejak 1980. Dan Amerika dengan IT-nya, ini menariknya di sini yang jarang sekali digunakan oleh banyak kalangan di Indonesia, ekonom di Indonesia tepatnya, bukan banyak kalangan. Yang tidak banyak digunakan oleh kalangan ekonomi Indonesia adalah bahwa Amerika dengan neoliberalnya, dengan korporatismenya yang kemudian mengambil jejak pada membangun industri high-tech gitu ya, itu pada akhirnya adalah financialization namanya. Nah, financialization itu memperdalam ketimpangan. Apa itu financialization? Financialization itu satu negara diukur tingkat kepercayaannya berdasarkan obligasi yang dijual untuk 10 tahun. Yang saya bilang di situ, justru di situ orang miskin membiayai orang kaya gitu. Jadi obligasi atau treasury yang dijual oleh Kementerian Keuangan gitu ya, Finance Minister gitu, itu ketika yang umur 10 tahunnya imbal 10 tahunnya itu diburu, maka di situ justru gambaran makin kokohnya financialization, finansialisasi gitu. Bukan kerja. Nah, finansialisasi itu berdampak pada bukan kerja. Iya, artinya poinnya di situ terbukti bahwa riba itu memang kejam. Gitu. Jadi dalam konstruksi itu dan itu terjadi di Amerika gitu. Anda bisa lihat selalu dengan akibat tarif, orang selalu lihatnya safe haven. Investor kabur, dolar begini, emas begini, perak begini, tembaga begini gitu. Itu diukurnya di situ gitu. Nah, makin terbukti lagi dengan financialization itu orang miskin membiayai orang kaya, ketimpangan makin dalam, dan industri manufaktur mungkin tidak bisa terbangun. Nah, masuk ke teori kedua. Ya karena itu katanya tidak mungkin lagi membangun industri manufaktur disebabkan gitu ya sudah terjadi outsourcing korporasi, maksudnya outsourcing perusahaan. Contohnya Apple mengoutsourcingkan ke Cina gitu. Itu contoh-contohnya. Nah, tapi justru di situ gambaran bahwa nggak bisa diatasi problematik yang namanya pengangguran. Nah, kalau sudah terjadi problematik pengangguran, berarti yang terjadi kemiskinan gitu. Dan itu mendalam. Nah, di situ saya terusin dalam itu. Kalau begitu, kenapa justru Amerika terus-menerus membantu Israel? 3,8 miliar. Kenapa bantuannya tanpa syarat? Baik bantuan keuangan maupun bantuan militer. Kenapa juga sekarang malah mengirimkan lagi persenjataan ke Ukraina gitu. Di tengah yang namanya situasi negerinya sendiri kayak gitu. Ya uang rakyat dan hutangnya sudah sampai pada 35 triliun gitu. Suruh bayar pajak negara lain yang mau masuk situ buat ngebiayain itu gitu. Nah, menyuruh negara-negara lain tadi
membayarnya melalui pemakaian dolar. Jadi dolar yang dibutuhkan oleh negara lain gitu ya dalam rangka itu kan dia terima dolar tuh baik dengan pinjaman maupun dengan kondisi keuangan itu hasilnya dipakai untuk ngebanyak ke sana gitu. Dan lebih lanjutnya lagi saya bilang begini, disitulah bukti bahwa sesungguhnya Amerika itu dikuasai oleh, saya menyebutnya the secret society gitu. Oh menolak enggak ada itu secret society ya, itu konspirasi. Kalau iya dari kemarin udah dibilang yang sedang terjadi adalah materialisme radikal. Apa itu materialisme radikal? Mengukur segala sesuatu berdasarkan kekayaan, mengukur segala sesuatu sukses hidup karena kekayaan, mengukur itu diukur pada kondisi diri, menunjuk segala sesuatu bisa dijarah karena posisi bagaimana keuangan dipegang sedemikian rupa dan menentukan. Sementara, nah di sini menarik. Sementara yang namanya dolar sekarang sedang mengalami dedolarisasi. Dan saat yang sama, ini menarik di sini, masuk lagi ke kajian Project Syndicate, disebut di situ bahwa sedang terjadi adalah Pax Americana, it's over. Karena masuk di dalam kayak gitu, maka saya masuk lebih dalam lagi. Itu makanya Pax Americana sudah berlalu, dan yang akan muncul adalah Pax Judaica. Wah, Anda sudah, mungkin menarik. Apa tuh Pax Judaica? Nah, ketika masuk Pax Judaica, itu di situ mereka melihatnya seolah-olah sebagai Yahudi yang lebih unggul dari segala-galanya gitu loh. Bahwa yang lain itu cuma goyim gitu. Itu Pax Judaica. Judaisme. Iya, para Yahudi maksudnya, Jewish maksudnya gitu ya. Nah, kebetulan sebutan mereka dalam perspektif etnis gitu. Sementara saya bilang seperti saya bilang di Rasil, sesungguhnya problemnya bukan soal etnisnya, tapi soal sistem yang disebarluaskan. Jadi siapapun manusia di dunia yang tunduk pada Pax Judaica dengan rujukan sistem itu akan menunjukkan bahwa materialisme radikal sudah hidup. Dan itu terjadi di mana coba? Terjadi di Indonesia. Di semua negara juga, tapi Indonesia terasa banget. Di semua negara. Iya. Terasa banget. Jadi itu makanya kalau ngelamar aja dilihat hartanya apa, akhlaknya taruh gak bisa berubah katanya. Innalillah. itu makanya saya kirim ke Ihsan Talib kan. Jadi coba lihat perdebatan saya sama ChatGPT begini nih. Coba lihat tersungkur-sungkur nih. Tersungkur-sungkur dia. Materialisme. Iya, ya kita udah ngomong materialisme kan dalam kajian Rasil, kita ngomong materialisme akan hancur sudah bertahun-tahun yang lalu. Sebut negara yang tegak dengan materialisme akan hancur, dan itu sekarang jadi bukti gitu. Coba lihat video kita yang lama itu gitu ya. Berapa tahun lalu tuh ya. Iya. Memang lucu. Ada juga presiden yang 10 tahun itu kalau kemana-mana selalu orientasi investasi, duit aja yang dipikirkan. Sampai ketika saya bertemu duta besar di Myanmar, ini urusan dagang lagi nih. Nggak budaya, nggak apa. Weh, luar biasa. Lanjut Bang, lanjut. Ya, jadi kalau kita ngelihatnya begitu, maka sesungguhnya gitu ya, semua negara yang berpikir dengan model sistem Yahudi itu sesungguhnya akan menuju kehancuran. Bukan keberhasilan gitu, Bu. Dan apa indikatornya? Nah, indikatornya seperti saya sampaikan 2 Juli di hadapan para cerdas cendekia se-Asia Tenggara, bahwa 1 abad itu ini juga pernah saya bicarakan di Rasil ketika saya baru pulang haji ini soalnya waktu itu. Setelah 1 abad Amerika berkuasa, yang terjadi adalah justru kemunduran, kemerosotan Amerika itu sendiri gitu selama 1 abad. Indikatornya bagaimana misalnya hubungan seks antar sesama remaja, LGBT antar sesama remaja, aborsi, indeks kriminalitas dan macam-macam, dan homelessnya pada warga negara senior dan seterusnya bisa kita lihat indikator itu gitu. Nah, itulah cerita 32%. Jadi kalau visinya cuma sekedar ilmu ekonomi, memang nggak ngejawab masalah. Gitu. Jadi
ilmunya cuma ilmu ekonomi, ya nggak bisa ngejawab. Tapi ketika kita ngambil misalnya perdebatan dengan Joseph Stiglitz, dengan Peter Navarro, dengan beberapa kalangan lain gitu ya, kita ikuti perdebatan mereka, lalu kemudian kita ikut masuk dengan mengganggu berpikir mereka gitu ya, itu menarik sekali gitu. Dan di situ wawasan kita terbuka lebar gitu, terbuka luas, sambil menunjuk bahwa kita punya pemikiran alternatif sebagai jawaban gitu atas situasi yang sedang berkembang di panggung global, gitu. Kan dia memaksa semua pihak gitu, dan itu berarti jawabannya memang lagi-lagi kalau saya seperti kita bilang berkali-kali, Islam yang satu, Al-Quran dan Sunnah, gitu. Jawabannya begitu. Gitu. Begitu juga cerita soal bagaimana Israel ingin memindahkan masyarakat Gaza, ya ke kompleks kemanusiaan istilah mereka. Ini kan makin menunjukkan betapa Israel memang penjahat kemanusiaan, Israel memang penjahat peperangan, gitu. Itu bukti, makin terbukti gitu. Dan bayangkan bahwa kita ternyata mendukung, secara tidak langsung kita mendukung sistem itu, gitu. Dengan kita menerapkan sistem mereka di sini, gitu, kita mendukung sistem itu. Jadi bukan cuma boikot barang, bukan cuma boikot produk. Tapi juga di situ saya masuk ke dalam sebuah perdebatan, balik ke 32% lagi, masuk ke dalam perdebatan. Jangan hanya melihat defisit neraca perdagangan. Jangan hanya melihat defisit atau surplus neraca perdagangan. Lihat juga defisit atau surplus neraca berjalan. Kalau kita melihat nanti defisit neraca berjalan, kita melihat kemudian bagaimana neraca pembayaran, baru kita lihat bahwa kita sesungguhnya didominasi oleh mereka. Apa indikatornya? Terbukti dalam negosiasi Airlangga di Washington, Airlangga menyatakan, iya, kita sudah sampai pada nilai transaksi 34 miliar US dollar dengan membeli pangan dari mereka, dengan membeli energi dari mereka, dengan membeli IT dari mereka. Wah, dahsyat. Padahal yang dibeli dari mereka itu misalnya soal minyak. Loh, minyak kita diambil sama Chevron kemudian kita transaksi. Minyak kita diambil oleh Exxon ini gimana sih? Emas kita diambil sama mereka. Ini gimana mikirnya? Jadi saya terus terang ketika ngelihat negonya, saya nggak bilang Erlangga lah karena ini tim gitu ya. Iya, betul. Ini gimana sih mereka? Itu hanya ngelihat transaksi pada barang. Bagaimana kita naik kalau sampai pada transaksi jasa dan pendapatan primer. Berarti nanti kita tahu nggak? Kalau kita geser, neraca perdagangan kita menjadi juga neraca jasa dan pendapatan primer, maka kita bukannya surplus. Kita tidak pernah yang namanya surplus kalau kita menggabungkan jasa dan pendapatan primer. Nggak pernah. Jadi ketika kita ngukurnya bukan lagi neraca perdagangan tapi neraca pembayaran gitu ya, current account bukan neraca perdagangan, itu bukan trade account. Kalau pakai bahasa sananya trade account, terus kita ukur pakai current account gitu ya, maka kita akan defisit bukan surplus. Dan itu juga miliaran gitu. Walaupun dalam kenyataan memang gitu ya, kemarin kita memperoleh dukungan atas neraca perdagangan sekitar 9%. Tapi begitu dimasukin ke dalam posisi neraca pembayaran, kita jadi negatif, jadi defisit. Dan itu bergerak antara 5 sampai dengan 9 miliar US dollar. Gitu. Jadi ini nggak bisa mikirnya begitu tuh, nggak bisa sepotong mikirnya gitu maksud saya. Cara pandangnya gitu. Makanya saya nyiapin makalahnya sampai 20 halaman berdebatannya. Ini berbarengan dengan fenomena pertemuan BRICS ini, mereka uring-uringan atau apa di tengah evaluasi terhadap IMF hanya mengatakan ada bank baru tandingan IMF. Apakah ini merupakan solusi atau memang tidak bisa dihindari? Nih Cina mabok nih, jurusnya Donald Trump ini menjadi pukulan buat kita, Bang. Sebenarnya ketika BRICS ngebangun bank, itu isu yang sudah lama saya bawa dengan istilah New Development Bank. New Development Bank itu saingan Bank Dunia. Modal terbesarnya dari Amerika.
Sementara untuk Asian Development Bank (ADB) sebagai perpanjangan tangan Bank Dunia juga disaingi oleh mereka dengan Asian Infrastructure Investment Banking. Itulah yang akhirnya kelihatan hampir 80 negara berhutang pada Cina. Hampir 80 negara berhutang pada Cina. Nah, daripada 80 negara berhutang pada Cina itu, ya dipindahkan saja ke bank BRICS gitu. Oh, gitu. Jadi kalau kata melihatnya begitu akan lain. Yang utang yang terbesar di situ kelihatan di situ ada Brazil, ada Argentina, ada macam-macam gitu ya. Termasuk Indonesia juga ada. Tapi Indonesia sedikit, cuma 1,5 miliar US dollar utang pada Tiongkoknya. Nah, artinya ketika BRICS mendirikan bank, maka resmi sesungguhnya yang sedang terjadi adalah perang, bukan lagi perang nilai tukar. Bukan currency war. Tapi perang sistem ekonomi sudah. Karena BRICS dengan bank barunya, dengan model dengan nilai tukarnya, dengan local currency transaction yang atau kemudian local currency settlement-nya, itu meninggalkan dolar. Itu yang tidak dikehendaki oleh sejak awal ketika Donald Trump berkuasa, yang tidak dikehendaki oleh Marco Rubio, yang sekarang Menteri Luar Negeri, yang sekarang hadir di Malaysia. Gitu. Dalam rangka Indo-Pacific Forum gitu ya, dalam rangka pertemuan bagaimana kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, dari sana kalau kita lihat BRICS begitu, maka pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia juga mendaftar ke OECD? Lalu Indonesia juga daftar ke BRICS. Apakah ini mau menunjukkan bebas aktif gitu? Apa ini mau menunjukkan bebas aktif? Ceritanya begitu. Tapi pertanyaan berikutnya begini. Mana lebih kuat, tekanan Barat atau tekanan Cina di Indonesia? Kan gitu pertanyaan berikutnya. Mana lebih kokoh? Dominasi, kan pertanyaan bukan. Ini menarik loh. Kalau kita ini sekali lagi ini bukan. Maaf pendengar Rasio dan Rasio TV yang saya hormati. Saya ingin menukarkan pengetahuan yang saya dapat gitu, yang saya kaji secara mendalam. Ini pertarungan pengaruh, pertarungan dominasi, pertarungan hegemoni. Mana lebih kuat, pengaruh Cina atau Amerika di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Mana lebih dominan, Amerika atau yang namanya Cina di Indonesia? Mana lebih menghegemoni, Cina atau Amerika di Indonesia? Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Saya nggak mau jawab karena jawabannya panjang, makanya saya bilang saya punya paper sampai 20 halaman gitu. Gitu. Tinggal pendengar. Saya ingin mengatakan begini. Saya ingin mengatakan, silahkan para ulama menjawabnya dalam perspektif Al-Quran. Supaya kita bisa loh kan Al-Quran lengkap, sempurna, pasti bisa menjawab. Pasti bisa menjawab gitu. Dan memang ahlinya harus bisa dijawab. Artinya sesungguhnya tantangan besar bagi yang namanya para pemimpin masyarakat Indonesia, pemimpin rakyat Indonesia, pemimpin bangsa Indonesia, baik pemimpin agama maupun pemimpin politik atau pemimpin bisnis, muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam rangka memang kita tujuannya satu tentu, menjalankan visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau menjalankan visi dan misi kehidupan berbangsa dan negara, maka kita tidak boleh keluar dari, nah di sini kata kuncinya, Undang-Undang Dasar Pancasila nomor 45. Jangan kita ikut-ikutan pada sistem. Kalau pada ikut-ikutan sistem yang dibangun oleh Yahudi di Indonesia misalnya gitu ya, ya kita tidak akan mempersoalkan pengaruh dominasi dan hegemoni, nggak akan kita persoalkan. Padahal kancah dengan propaganda digital, dengan digital yang makin terus berkembang, kita tidak bisa menghindar dari cerita pengaruh dominasi dan hegemoni. Kita nggak bisa menghindar itu. Tidak ada satu negara yang bisa menghindar dari yang steril dari cerita peranan AI, dari cerita otomatisasi, dari cerita AI. Nggak ada cerita. Semua harus. Dia selalu akan di situ. Dia akan masuk di situ. Itu makanya ketika kita bicara 20 Mei kemarin, gitu ya, di Rasil, 20 Mei kemarin kita bicara di Rasil tentang pandemic agreement, di situ kelihatan bagaimana 124 negara setuju, sementara cuma 11 abstain. Kan itu sebenarnya dalam rangka tadi, digital juga. Digital tapi di bidang kesehatan. Untuk menunjuk bahwa mereka bisa mendominasi dan bisa menghegemoni dunia di bidang kesehatan.
Gitu. Di situ mereka kalah lagi ketika berdebat, ketika kita menarik relasi aktor negara dan aktor negara yang sama-sama membiayai Badan Kesehatan Dunia. Kejepit lagi mereka, kita desak habis-habisan kayak gitu. Sebagaimana saya tulis dalam bangsa misalnya. Ya, kan gitu melihat lebih lanjutnya. Jadi artinya lagi-lagi ketika kita ngeliat BRICS, ya mereka bilang, iya purchasing power parity, Cina menang. Cina sudah mengalahkan Amerika. Jadi berdasarkan purchasing power parity, Cina sudah menang. Itu yang pernah juga saya viralkan di jejaring saya gitu ya, tentang kekuatan Cina. Dan dari aspek teknologi, Cina terus memburu Amerika. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Apalagi sekarang dikasih contoh sedikit saja, itu di laut di Babel Mandeb di Yaman, lasernya mengganggu pesawat Jerman. Ada lagi teknologi senjata laser. Tentu aja dia sama seperti bagaimana kemarin India Pakistan kan. Pakistan menggunakan pesawat Cina yang menghadapi India yang menggunakan pesawat Amerika yang canggih. Si pesawat Pakistan yang berasal dari Cina kerjanya cuma yang harganya jauh lebih murah, kerjanya cuma satu, jamming frekuensi yang kita bahas ya. Itu. Jamming frekuensi. Jadi melakukan interlock gitu ya. Dikunci habisan gitu, locking frekuensi gitu ya. Itu yang dilakukan sesungguhnya oleh yang namanya teknologi, dan dilakukan oleh Iran, Houthi, dan Yaman serta Hamas sebenarnya. Itu yang. Nah, artinya sesungguhnya di sini balik lagi ke Indonesia. Apa Indonesia masyarakatnya mau terus-menerus begini aja gitu? Tidak mau lebih maju lagi, berkembang lebih maju lagi dengan kita ribut terus satu. Nah, artinya balik-baliknya lagi. Kalau saya masuk ke dalam kancah pertempuran pemikiran itu, saya menggunakan kacamata Al-Quran. Sehingga ketika kita masuk menggunakan kacamata Al-Quran, mereka selalu terdesak gitu. Jadi pengalaman saya berdebat berkali-kali dengan situasi kayak gitu, ketika kita menggunakan konsep Al-Quran gitu ya, mereka terdesak. Misalnya begini, setuju tidak setuju, yang disodorkan oleh AI adalah sistem Yahudi. Oke? Nah, berarti ada aktornya dong. Yang laboratoriumnya dibom sama Iran kemarin. Begitulah mereka gitu ya. Artinya kita jangan hanya terperangkap pada sistem terus mengabaikan aktor, atau hanya bicara aktor dengan mengabaikan sistem gitu. Di Indonesia banyak anak-anak yang bangga, banyak para pemuka masyarakat, tokoh masyarakat bangga ketika mereka mengkritisi tokoh. Mereka mengkritisi tokoh luar biasa karena memang si tokoh ini telah melakukan kedustaan selama 10 tahun dan mengakibatkan kehancuran gitu loh. Bangga. Dia lupa bahwa si tokoh itu melakukan kayak gitu karena diberi peluang oleh sistem gitu. Diberi jalan oleh sistem gitu loh. Jadi ini kita persoalkan dua-duanya. Nah, lalu pertanyaan, mana prioritasnya? Kalau saya prioritasnya karena merujuk pada model Al-Quran dan hadis, ya saya akan benahi dulu yang namanya model sistem, supaya saya tunduk dulu pada sistem. Baru setelah itu saya cari orangnya yang mau pada sistem, kan gitu. Sama seperti Rasulullah kan, bagaimana sistem itu sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya, baru kemudian diturunkan Jibril kepada yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Logika Siratun Nabawiyahnya begitu, gitu. Jadi artinya memang dia ahsani takwim dan tidak mungkin di bawah ahsani takwim gitu. Ya lagi kabar pikirnya. Luar biasa. Ini perkembangan dunia memang sangat bervariatif. Tapi saya ingat ini cerita Donald Trump ya, yang ketika Presiden Jokowi bertemu langsung itu ada yang menyelamatkan muka beliau itu. Seorang ahli di bidangnya ya, tentu pengusaha juga dulunya, Tom Lembong. Apa yang Bang Iksanuddin lihat di tengah perjalanan perjuangan keadilan beliau sekarang yang sedang berjalan ini, Bang? Tom ini sebenarnya mau mengindikasikan bahwa peradilan, kalau saya melihatnya, inilah peradilan yang tidak adil. Gitu. Inilah
Itu. Jadi kalau dalam hukum, daripada mengadili terdakwa yang salah, gitu ya, ini dalam hukum, daripada mengadili terdakwa yang salah, lebih bagus mundur ke belakang untuk menata bagaimana proses hukum itu sendiri. Gitu. Jadi gitu. ada adagium begitu, daripada mengadili terdakwa yang salah dan menerapkan hukum yang tidak pada tempatnya, lebih baik mundur ke belakang untuk menata proses hukum itu sendiri. Itu ada adagium kayak gitu. supaya hukum itu memang menjawab. Tapi kan kalau pakai Al-Maidah, sepanjang hukumnya hukum manusia, ya memang tidak akan pernah timbul keadilan. Itu pada perspektif logika spiritual. Sekarang kalau kita masuk ke dalam logika rasional dan logika empiris gitu ya. Saya ulang, tadi logika spiritualnya begitu, sekarang kita turun ke dalam logika rasional dan logika empirikal. Dalam logika rasional, Tom Lembong menunjukkan bahwa sebagai menteri, dia menjalankan tugas Joko Widodo dan dia tidak terlibat sama sekali, dan semua pelaksanaan diserahkan kepada PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Makanya kemudian PT PPI menjadi tersangka tuh orang-orangnya. Dan Tom Lembongnya bukan cuci tangan, memang tangannya bersih karena dia tidak lagi dia tidak mau terlibat dalam soal itu begitu gitu ya. Beda dengan cerita Enggar Tias Tolukita. Beda dengan karena kebetulan dialog saya dengan sejumlah petinggi juga mengemukakan hal itu secara tertutup gitu pada saya. Tapi saya cuma bisa mengatakan secara umum, memang beda dengan Enggar Tias Tolukita. Gitu ya. Jadi saya pernah ingat perdebatan antara Darwin Nasution sebagai Menko Perekonomian dengan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Enggar Tias Tolukita sebagai Menteri Perdagangan. Itu seru tuh sampai akhirnya dia muncul negara itu. Nah, sekarang kalau dibalik secara rasional, ketika disajikan bukti-bukti bahwa itu tidak terlibat, maka mestinya tidak ada tuntutan 7 tahun gitu. Itu logikanya. Artinya sesungguhnya yang mau dicari dari Tom Lembong adalah soal kemarin kontribusinya terhadap Anies Baswedan. Gitu. Dan potensi kemunculannya gitu ya. Jadi pengadilan politik dan potensi kedepannya di 2029. Nah, karena di belakang itu bisa jadi dia membangun ini kan gini, di Indonesia kalau seseorang mendapat simpati, maka dia akan mudah tampil mendapat cerita pencitraan yang positif gitu ceritanya. Paham. Itu yang bahkan ada yang meng-create simpati itu sebagian gitu ya. Betul. Meng-create sampai terjun ke kubangan sampai akhirnya apa kalau perlu sakitnya diekspos. Ngambil macam-macam sampai cerita soal melakukan kebarak dan macam-macam gitu ya. Itu oke lah, urusan dia lah itu ya. Nah, itu logika rasional dan empirikalnya. Artinya struktur hukum di sini harusnya ngejawab bahwa dia tidak boleh terbebani oleh satu kepentingan politik. Sebanyak ceritanya selalu terbebani pada kepentingan politik, ya hukum menjadi alat bagi kekuasaan politik untuk menghukum siapa saja yang tidak disukai oleh itu. Ini gitulah ya. Ya itu terjadi di Turki, di berbagai negara juga kan. Misalnya, bagaimana presiden mestinya bicara tentang kan di sini akhirnya pulang-pulangnya presiden sebagai kepala negara karena sistemnya memberi kekuasaan pada presiden untuk bisa melakukan segala-galanya. Termasuk katakan menyelesaikan isu yang tidak pernah berhasil diselesaikan tentang ijazah gitu loh. Tentang bagaimana menghadapi nomor 2 di dunia itu kan jadikan top juga itu. Itulah artinya sesungguhnya kita sudah dalam posisi degradasi. Lagi-lagi soal gelar akademik, soal profesor, soal macam-macam, soal kejujuran akademik. Itu menggambarkan bahwa model materialisme yang diadopsi di Indonesia telah membuahkan degradasi pendidikan dan menurunnya kualitas martabat bangsa. Gitu. Itu dan itu kalah jauh dibanding dengan para pendiri republik yang tidak punya gelar, yang sekolahnya cuma pendidikan PGA saja gitu ya, pendidikan beragama saja.
tapi bisa masuk ke dalam level internasional dan bisa tampil di level internasional dengan megah gitu. Iya. Ya, akhirnya dengan gelar mentereng dan lain-lain bisanya cuma minta anggaran tambah lagi di tengah hutang yang terus bertambah. Ini kan jadi bingung kita, ini katanya menghemat, kok pada minta anggaran tambah. Waduh, luar biasa negeri ini. Mungkin sebagai penutup Ya, yang ingin disampaikan, ini ada 4 menit lagi, Bang. Silakan, Bang. Oke. Saya memang sejak saya di DPR kan saya memang risau dengan hutang ya. Dan 2019 saya pun mengajukan konsep tentang bagaimana penyelesaian utang gitu. Bahkan kita pernah bicara juga tentang utang off air gitu. Artinya artinya sesungguhnya saya mau shortcut di sini karena sisa waktu 4 menit. Artinya sesungguhnya kalau kita belajar dari Iran gitu ya, kita belajar dari Iran. Ini belajar empiris nih, belajar empiris. IQ-nya 100 tuh Bang rakyatnya. Lanjut. Kalau kita belajar empiris, maka sesungguhnya kita tidak boleh jadi bangsa yang cengeng. Gitu jadi jatuhnya. Nggak boleh. Karena tersedia apa-apa, hampir semuanya tersedia kecuali bisa. Kecuali kurma. Etika. Kurma. Kita belum melihat ada tanaman yang bisa menumbuhkan kurma dan kurmanya bisa dinikmati gitu. Katanya ada depan Rasil ini rumahnya Pak Farid nanam kurma kita 8 biji itu. Katanya bisa numbuh. 4 tahun. Atau berbuahnya nggak jelas gitu. Iya, begitulah. Artinya semuanya ada. Nah, kalau semuanya ada, sesungguhnya berarti yang tidak ada apa? Percaya diri. Jadi bukan ketika orang tidak percaya diri, maka gambarnya tidak punya harga diri. Nah, di situ kelihatan. Dari situ kelihatan. Ternyata pendidikan yang kita bangun, gitu ya, itu tidak menumbuhkan keterampilan. Beda dengan katakan anak-anaknya ke Amerika untuk belajar gitu ya. Maka dia menghasilkan satu pendidikan khusus untuk itu gitu. Dan diwajibkan untuk pulang dan ngebangun apa yang dia pelajari gitu. Seperti yang Cina lakukan. Indonesia enggak. Tidak menerapkan itu. Satu, jadi artinya balik pada kebingungan. Saya mengatakan tradisi hutang ini harus tradisi hutang ini gitu ya, balik-baliknya lagi memang harus dihentikan. Itulah jadi tradisi hutang itu adalah bagian dari bukti financialization. Itu adalah kata kuncinya. Artinya sesungguhnya jangan salah kalau Indonesia tidak akan bisa mengatasi ketimpangan ekonomi, akan pernah bisa mengatasi ketimpangan regional, tidak akan bisa mengatasi ketimpangan intelektual. Itu yang mestinya diketahui. Jadi lagi-lagi tradisi hutang dia tidak akan pernah bisa mengatasi itu. Nah, ketika yang namanya tradisi hutang dilanjutkan dan orang teriak-teriak efisiensi malah menciptakan hutang, maka pertanyaan besarnya, apa sih sebenarnya perencanaan besar dari pemerintahan ini dengan astacitanya sampai akhirnya menuntut tambahan anggaran? Kan kalau memang kita punya guideline yang benar soal perencanaan pembangunan, kan tidak serta-merta begitu. Lagi-lagi bukti kita nggak punya GBHN. Lagi-lagi bukti bahwa kita memang dalam satu generasi ini berantakan dalam sistem perencanaan, berantakan dalam sistem pelaksanaan, sehingga anggaran bocor, sehingga perencanaan subjektif, sehingga perencanaan hanya memperkaya orang kaya, gitu. Korupsi merebak di mana-mana dan darurat. Narkoba kemana-mana, darurat hukum terjadi, darurat politik, itu darurat hukum, darurat sosial terjadi coba. Nah, semuanya dalam posisi kayak gitu-gitu. Dan kalau walaupun ada seorang teman bicara saya, kalau dalam kerangka narkoba kita memang dalam keadaan perang. Loh, kalau sudah diakui darurat narkoba itu sudah perang namanya. Fokus, tahanannya separuh narkoba, 180% tingkat dunia. Itu luar biasa. Dan itu bagian dari perang asimetri. Jadi Indonesia sesungguhnya sudah masuk dalam perang. Indonesia sesungguhnya sudah masuk dalam sebuah kancah peperangan yang kita sebut sebagai proxy war, gitu ya. Dan kalau kita menyadari ini, omongan saya ke sejumlah petinggi terbatas di negeri ini, kalau proxy war nggak bisa diatasi dengan business as usual. Maka sebagai penutup, dalam rangka wata'awsaw bil haq wata'awsaw bil sabr, mari kita pahami bahwa kita dalam proxy war. Dan tindakan kita bukan tindakan
normal. Mestinya ada tindakan-tindakan yang memang bagaimana mencermati, bagaimana mencerdaskan diri menghadapi proxy war dengan kekuatan dan kekokohan visi pada misi, sehingga kita kokoh dalam memegang amanah. Insyaallah. Nah, lahirlah apa yang disebut dengan modal sosial, sehingga melahirkan modal politik yang benar, modal ekonomi yang baik, sehingga modal kultural tidak lagi terjebak ke dalam materialisme radikal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.